Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar bareng bab pertama buku Gut dari Julia Enders. Judulnya menarik banget, Gut Feeling atau Perasaan Usus. Sumber kita ya bab ini. Misinya, kita mau lihat gimana sih organ yang kadang kita anggap remeh ini, ternyata punya pengaruh besar ke perasaan dan keseharian Anda. Mulai dari hal dasar kayak ke toilet, sampai intuisi, bahkan cara Anda duduk itu loh. Mungkin Anda mikir udah kenal banget sama badan sendiri, tapi siap-siap kaget ya. Misalnya nih, tahu nggak kalau air liur Anda itu ada pereda nyerinya? Katanya sih lebih kuat dari morfin. Nah loh. Oke, mari kita mulai kupas. Betul sekali, bab ini emang bikin kita mikir ulang soal usus. Penulisnya sendiri, Julia Enders, kan terinspirasi nulis gara-gara masalah kulitnya yang, ternyata nyambung ke usus. Ini langsung nunjukin intinya sih, usus itu bukan cuma pipa pencernaan, tapi kayak pusat kendali yang kompleks banget, nyambung kemana-mana di tubuh kita, dan ngaruh ke apa yang kita rasain, fisik maupun emosi. Oke, kita mulai dari fungsi yang paling dasar ya, yang mungkin agak jarang diomongin. Buang air besar atau BAB. Enders cerita di buku soal pertanyaan teman sekamarnya. Ternyata prosesnya nggak sesimpel itu ya. Ada sistem kontrolnya yang, wah, lumayan canggih. Rumit dan cerdas banget malah. Kita tuh punya dua lapis gerbang otot di ujung, namanya sphincter internal sama eksternal. Yang internal ini kerjanya otomatis, kayak perwakilan dari kebutuhan badan kita gitu. Kalau ada gas, ya pengennya langsung keluar. Tapi ada yang eksternal, nah ini bisa kita kontrol secara sadar. Ini kayak adaptasi kita sama dunia luar. Oh, jadi kayak ada semacam diskusi internal gitu ya, setiap kali kita kebelet ke belakang? Bisa dibilang gitu. Sphincter internal bakal ngebuka dikit, ngasih sampel kecil ke area di antaranya yang penuh sensor. Sensor ini terus analis, oke ini gas atau padat nih. Infonya dikirim ke otak, nah otak baru mikir, lihat situasi. Contoh di buku kan, wah lagi di rumah nenek Siti nih. Kalau gas oke lah pelan-pelan. Tapi kalau padat, tahan dulu deh. Otak terus kasih perintah ke sphincter eksternal, tahan atau lepas. Ini kompromi terus-menerus antara apa yang badan butuh sama apa yang situasi sosial izinkan. Terus apa akibatnya kalau kita keseringan nahan BAB? Misalnya gara-gara sibuk atau toiletnya nggak enak gitu? Sphincter ini bisa kacau ibaratnya. Sphincter internal jadi kayak, terbiasa nahan, udah nggak ngirim sinyal sekuat dulu. Ujung-ujungnya bisa konstipasi kronis. Tubuh kita tuh belajar dari kebiasaan kita, termasuk kebiasaan yang kurang baik. Ini juga ngejelasin kenapa kalau ada kerusakan saraf pas melahirkan yang bisa ganggu kontrol sphincter eksternal, kadang perlu terapi biofeedback buat ngelatih ulang komunikasi ini. Wah, menarik banget ya. Gimana fisiologi tubuh nih nyerminin kompromi kita sehari-hari. Ini jadi pengingat juga ya. Coba deh Anda pikirin. Seberapa sering Anda nurutin sinyal tubuh dibanding tuntutan dari luar? Nah, masih soal toilet nih. Ternyata cara kita duduk pas BAB juga ngaruh banget ya. Benar nggak sih posisi duduk modern ini kurang ideal? Ada bukti kuat ke arah sana. Ada penelitian dari Dov Sikirov di Israel. Dia bandingin waktu BAB antara posisi duduk biasa, duduk lebih rendah sama jongkok. Hasilnya lumayan jelas. Jongkok itu rata-rata cuma butuh 50 detik dan rasanya lebih plong. Kalau duduk, rata-rata 130 detik. Kok bisa beda jauh gitu ya waktunya? Apa mekanismenya? Jadi gini, ada otot yang ngelingker di ujung rektum kita. Fungsinya kayak kunci alami pas kita berdiri atau duduk. Otot ini bikin semacam lekukan atau tekukan yang nahan feses biar nggak gampang keluar. Nah, pas kita jongkok, otot ini rileks. Tekukan tadi jadi lurus, jalur keluarnya feses jadi lebih lurus dan lancar. Nggak perlu ngeden kuat-kuat. Ada studi di Jepang juga pakai sinar X, itu konfirmasi hal ini. Posisi jongkok memang meluruskan pipa pembuangan kita. Kalau gitu bisa jadi toilet duduk modern ini ada hubungannya dong sama masalah kayak wasir atau ambeien itu? Itu kesimpulan yang banyak ditarik para ahli, iya. Posisi duduk kan maksa kita ngeden lebih kuat buat ngedorong feses ngelewatin tekukan tadi. Nah, tekanan berlebih inilah yang diduga kuat jadi faktor utama tingginya angka wasir atau hemoroid sama divertikulosis, itu kantong-kantong kecil di dinding usus di negara-negara barat yang pakai toilet duduk. Ngeden terlalu keras juga ada resikonya loh. Bisa memicu varises, atau bahkan, ya walaupun jarang, bisa sampai stroke atau pingsan. Wah, dampaknya serius juga ya.
Tapi kan nggak mungkin juga kita ganti semua toilet jadi jongkok. Ada cara ngakalinnya nggak sih? Ada solusi gampangnya kok. Coba pakai bangku kecil atau dingklik gitu di depan toilet duduk Anda. Pas BAB, taruh kaki di atas bangku itu, terus condongin badan dikit ke depan. Ini bakal bikin sudut tubuh kita mirip kayak posisi jongkok. Jadi ngebantu ngelurusin usus dan ngurangin kebutuhan buat ngeden keras. Tips simple tapi efeknya bisa lumayan buat jangka panjang. Wah, tips bagus banget tuh. Oke, dari ujung sistem pencernaan, kita loncat ke gerbang masuknya, mulut. Kita sering nganggap air liur itu biasa aja ya, padahal isinya luar biasa. Tadi disebut soal pereda nyeri alami. Gimana tuh? Betul. Ini salah satu penemuan yang cukup bikin kaget soal air liur. Namanya opiorfin. Ditemuin tahun 2006, riset nunjukin potensinya buat ngilangin nyeri itu bisa 6 kali lebih kuat dari morfin. Tapi ya jumlahnya dikit banget, jadi kita nggak langsung berasa ngefly gitu. Cuma efeknya kerasa karena mulut kita kan sensitif banget sama nyeri. Ini mungkin bisa jelasin kenapa kalau sariawan kecil aja rasanya sakit banget tapi kok cepet baikan juga. Atau kenapa ngunyah makanan yang bikin produksi air liur nambah bisa agak ngurangin rasa nggak nyaman pas sariawan. Ada juga dugaan ini nyambung ke efek nenangin dari comfort eating. Keren banget. Selain opiorfin, apalagi fungsi penting air liur? Air liur itu kan dasarnya darah yang disaring. Jadi ada kalsium yang bisa jadi karang gigi kalau numpuk. Ada hormon, ada komponen imun juga. Fungsi utamanya sih pelindung. Ada protein namanya mucin. Dia bikin lapisan licin buat ngelindungin. Terus ada zat antibakteri. Tapi air liur nggak bunuh semua bakteri loh. Bakteri baik di mulut itu penting buat jaga keseimbangan. Nah, masalahnya, produksi air liur itu turun drastis pas kita tidur. Ini dia penyebab utama napas pagi jadi kurang sedap, kadang tenggorokan kering, bakteri jahatnya pesta semalaman. Makanya, sikat gigi sebelum tidur itu penting buat ngurangin tamu pesta. Terus, sikat gigi pagi buat ngebersihin sisa-sisanya. Jadi, cairan yang kelihatannya simple ini ternyata kompleks banget ya perannya. Terus gimana dengan bagian mulut yang lebih dalam, kayak amandel? Fungsinya apa sebenarnya? Amandel ya, termasuk yang ada di pangkal lidah, lingual, sama yang di langit-langit, palatina, yang sering dioperasi itu. Itu bagian dari sistem pertahanan lapis pertama kita. Kayak pos pelatihan buat sistem imun. Mereka ngambil sampel dari apa aja yang masuk lewat mulut dan hidung. Terus ngajarin sel imun buat ngenalin mana teman, makanan, mana musuh, kuman penyakit. Tapi kadang amandel ini malah bikin masalah ya. Sampai ada yang namanya batu amandel. Iya betul, amandel palatina itu punya lekukan-lekukan kecil, namanya kripta. Kadang sisa makanan atau sel mati bisa nyangkut di situ, terus mengeras jadi batu amandel atau tonsil stone. Nah, ini bisa jadi salah satu sumber bau mulut yang nggak hilang-hilang. Kalau Anda curiga, bisa coba cek sendiri pakai senter, atau lebih baik konsul ke dokter THT. Soal operasi amandel, tonsilektomi, umumnya dokter nggak nyaranin sebelum anak umur 7 tahun. Soalnya peran ngelatih imunnya itu masih penting banget. Uniknya, ada penelitian yang nemuin hubungan antara tonsilektomi dini sama resiko obesitas di kemudian hari. Tapi di sisi lain, buat beberapa kasus psoriasis, ngangkat amandel malah bisa bikin kondisi kulitnya membaik. Mungkin karena ngilangin sumber infeksi tersembunyi. Oke. Jelas ya. Nah, sekarang kita ikuti yuk perjalanan makanan lebih dalam lagi. Tadi dibilang usus itu kalau dilihat dari jauh bentuknya aneh, tapi kalau dari dekat, wah keren banget. Gimana sih desainnya bisa seefisien itu? Desainnya itu penuh kecerdasan hasil evolusi. Contohnya esofagus atau kerongkongan. Sambungannya ke lambung itu ndak lurus plek dari atas, tapi agak nyamping gitu. Ini pinter banget. Soalnya pas kita gerak atau ketawa, kan tekanan di perut naik tuh. Nah, sambungan nyamping ini ngebantu nahan isi lambung biar nggak gampang balik naik. Ini juga yang bikin ada kantong udara di bagian atas lambung, yang bantu kita buat sendawa. Makanya kalau lagi tiduran susah sendawa. Coba miring ke kiri biasanya lebih gampang. Terus lambung. Letaknya itu ternyata lumayan tinggi loh di bawah tulang rusuk kiri. Di atasnya pas itu ada jantung sama paru-paru. Makanya kalau kita kekenyangan banget bisa berasa sesak napas kan? Lalu, usus halus yang panjang banget itu gimana? Apa rahasianya? Nah,
Usus halus ini dia bintangnya penyerapan nutrisi, panjangnya bisa 3-6 meter. Tapi yang bikin luar biasa, itu permukaan bagian dalamnya. Itu penuh lipatan-lipatan. Terus ada tonjolan-tonjolan kayak jari, namanya villi, yang bikin teksturnya kayak bludru. Nggak cuma itu, tiap sel di villi itu punya tonjolan lebih kecil lagi, mikrovilli. Kalau semua permukaan ini dibentangin, luasnya bisa setara lapangan tenis. Ada yang bilang malah sampai 3 kilometer panjangnya kalau diurai semua. Luar biasa kan? Luas permukaan yang masif inilah kunci kelapa penyerapan nutrisi bisa efisien banget. Disinilah makanan dipecah jadi molekul paling kecil, terus diserap masuk ke aliran darah. Terus usus buntu atau appendix, dulu kan sering dibilang nggak ada gunanya. Iya, itu pandangan lama. Sekarang kita tahu appendix itu punya jaringan imun, mirip amandel. Dan kayaknya berfungsi juga sebagai rumah aman atau gudang buat bakteri baik. Jadi misalnya abis diare parah, yang mungkin bikin bakteri baik di usus besar banyak yang mati, nah appendix ini bisa bantu memulai ulang koloni bakteri baik itu. Mungkin fungsinya nggak sekrusial dulu di zaman sekarang yang lingkungannya lebih higienis, tapi jelas bukan organ yang nggak berguna. Oke. Dan terakhir, usus besar. Peran utamanya apa? Usus besar, nah ini rumahnya triliunan bakteri usus kita. Permukaannya beda sama usus halus, nggak kayak bludru. Fungsi utamanya itu nyerap sisa air dan mineral, terus memadatkan sisa makanan jadi feses. Prosesnya lebih lama di sini, sekitar 16 jam. Bagian ujungnya deket anus, punya kemampuan unik nyerap zat langsung ke sirkulasi darah utama tanpa lewat hati dulu. Makanya obat yang dimasukin lewat anus, supositoria, bisa cepat banget efeknya. Jadi tiap bagian itu punya desain dan fungsi yang efisien banget. Tadi sempat nyinggung soal energi ya. Kita kan seringnya malah ngerasa lemes habis makan banyak. Padahal katanya usus halus tempat utama nyerap energi. Kenapa bisa gitu? Ini mungkin bisa jawab pertanyaan Anda nih. Kenapa ya Anda kadang ngerasa ngantuk gitu habis makan besar? Rasa lemes itu sebenarnya wajar kok. Habis makan, tubuh kita itu kayak mengalihkan sebagian besar aliran darah ke sistem pencernaan, terutama ke lambung dan usus halus. Kan mereka lagi kerja keras tuh buat proses makanan. Akibatnya, suplai darah ke otak sama otot mungkin jadi sedikit berkurang untuk sementara. Makanya kita jadi ngerasa agak ngantuk atau kurang bertenaga. Energi dari makanannya sendiri baru benar-benar bisa dipakai tubuh setelah proses penyerapan di usus halus berjalan optimal, ya beberapa waktu kemudian. Oh gitu ya, masuk akal sih. Nah, sekarang ngomongin bahan bakarnya nih. Gimana tubuh kita ngolah karbohidrat, lemak, sama protein? Dan kenapa kadang makanan tertentu malah bikin masalah kayak intoleransi gitu? Jadi tubuh kita itu mecah makanan jadi 3 blok utama. Pertama, karbohidrat. Ini dipecah jadi gula. Ada gula sederhana, kayak di gula pasir atau buah manis. Ini cepet banget diserap, bikin energi cepet naik, tapi cepet turun juga. Terus ada karbohidrat kompleks, kayak di nasi merah, roti gandum utuh, sayuran. Ini dilepas pelan-pelan, jadi energinya lebih stabil. Tubuh kita sebenarnya suka gula buat energi cepat. Masalahnya, zaman sekarang kita kebanjiran gula tambahan di makanan olahan. Kelebihan gula, ya disimpan jadi lemak. Kedua, lemak. Ini sering banget dapat reputasi jelek ya, padahal penting banget loh. Lemak itu sumber energi paling padat. Penting buat selubung saraf, buat bikin hormon, buat membran sel. Uniknya, lemak itu diserapnya lewat jalur limfatik, bukan langsung ke darah kayak gula. Artinya lemak ini bisa nge-bypass penyaringan awal di hati. Ini bisa jadi masalah kalau lemaknya jahat, kayak dari fast food. Tapi bisa jadi keuntungan buat lemak baik, misalnya dari minyak zaitun ekstra virgin. Kan banyak manfaatnya tuh, antiinflamasi, bagus buat jantung. Kualitas minyaknya penting di sini. Idealnya sih sekitar 25-30% energi harian kita dari lemak. Ketiga, protein. Ini dipecah jadi asam amino, batu bata pembangun tubuh kita lah, buat bikin DNA, enzim, otot, macam-macam. Nah, buat yang nggak makan daging, penting nih buat ngombinasiin sumber protein nabati. Misalnya makan nasi sama kacang-kacangan. Soalnya kebanyakan protein nabati itu nggak lengkap asam amino esensialnya kalau cuma satu jenis. Tapi ada juga sih sumber nabati yang lengkap, kayak kedelai, tahu tempe, atau quinoa. Ini nih bagian yang sering bikin bingung banyak orang. Kenapa makanan yang harusnya jadi nutrisi malah bisa bikin masalah? Kayak penyakit seliak, sensitivitas gluten, atau intoleransi laktosa sama fruktosa. Apa sih bedanya? Kok kayaknya banyak banget jenisnya? Mekanismenya memang beda-beda. Dan ini penting banget buat dipahami biar nggak salah kaprah. Pertama, penyakit seliak. Ini bukan alergi biasa, tapi reaksi autoimun terhadap gluten.
Gluten itu protein yang ada di gandum, jelai, barley, sama gandum hitam, rye. Pada penderita seliak, sistem imunnya malah nyerang lapisan usus halus sendiri setiap kali makan gluten. Akibatnya ususnya rusak. Ini kondisi serius. Biasanya ada faktor genetik, dan penanganannya ya harus diet bebas gluten seumur hidup. Terus ada sensitivitas gluten non-seliak. Nah, ini beda. Orang dengan kondisi ini ngerasa gejalanya, masalah pencernaan, sakit kepala, lemes, membaik kalau nggak makan gluten. Tapi pas diperiksa, ususnya nggak rusak kayak penderita seliak, dan tes seliaknya negatif. Penyebab pastinya masih diteliti. Mungkin respons imun yang beda atau mungkin gluten memicu masalah lain di tubuh mereka. Lanjut ya, intoleransi laktosa. Ini juga bukan alergi. Ini terjadi karena tubuh kekurangan enzim laktase. Enzim ini tugasnya mecah laktosa, gula yang ada di susu. Kalau laktosa nggak bisa dipecah, dia masuk ke usus besar, terus jadi makanan bakteri di sana. Bakteri ini menghasilkan gas, bikin perut kembung, sakit, kadang diare. Ini umum banget terjadi pada orang dewasa di seluruh dunia. Terakhir, intoleransi fruktosa. Fruktosa itu gula buah. Ini mekanismenya bisa macam-macam. Ada yang karena masalah enzim dari bawaan, ada yang karena ususnya kurang bisa nyerap fruktosa, kurang transporternya, atau bisa juga karena ketidakseimbangan bakteri usus. Kondisi ini diperparah sama banyaknya fruktosa tambahan di makanan dan minuman olahan zaman sekarang. Yang menarik dari fruktosa, kalau konsumsinya berlebih, dia bisa ganggu penyerapan triptofan. Triptofan itu kan bahan baku serotonin, hormon bahagia. Jadi ada potensi ngaruh ke mood, bahkan pada orang yang nggak punya intoleransi kalau asupannya tinggi banget. Wow, kompleks banget ya ternyata. Jadi ini bukan sekedar nggak cocok sama makanan tertentu, tapi ada mekanisme biologis yang beda-beda di baliknya. Dan kayaknya jumlah atau kuantitas makanan itu juga jadi faktor penting ya di era modern ini. Mungkin nenek moyang kita nggak makan gandum, atau minum susu, atau makan fruktosa sebanyak kita sekarang dari makanan olahan. Jadi, bisa jadi buat sebagian orang, masalahnya itu bukan intoleransi murni, tapi karena konsumsinya yang berlebihan. Ini lagi-lagi soal pentingnya mendengarkan sinyal dari tubuh Anda sendiri, bukan? Jangan diabaikan gejalanya. Tepat sekali. Mengenali pola gejala dan apa pemicunya itu kuncinya. Apakah Anda merasa kembung tiap habis minum susu? Atau sakit kepala setelah makan banyak roti atau pasta? Tubuh kita itu seringkali ngasih petunjuk kok. Oke, akhirnya kita sampai juga nih di produk akhir dari semua proses panjang ini. Feses. Mungkin bukan topik favorit ya, tapi buku ini ngebahasnya dengan cukup informatif. Apa sih yang bisa kita pelajari dari feses kita? Lendir sama sisa pigmen empedu. Pigmen inilah yang ngasih warna coklat khas ke feses. Jadi feses itu bukan cuma sisa makanan yang nggak tercerna aja, warnanya juga bisa jadi indikator kesehatan. Normalnya ya coklat. Kalau kuning bisa jadi ada kaitan sama fungsi hati atau masalah bakteri usus. Kalau warnanya abu-abu pucat, nah ini bisa jadi tanda ada sumbatan di saluran empedu, perlu banget cek ke dokter. Kalau warnanya hitam pekat kayak tar atau merah segar, ini bisa jadi tanda ada pendarahan. Hitam biasanya darah lama dari saluran cerna bagian atas, merah itu darah segar dari bagian bawah. Ini juga harus segera periksa ke dokter, kecuali kalau Anda baru makan buah bit atau memang punya wasir yang lagi berdarah. Terus kalau bentuk atau konsistensinya gimana? Ada patokannya? Ada patokan yang cukup terkenal, namanya skala feses Bristol. Ada 7 tipe, dari tipe 1, bentuknya keras, bulat kecil kayak lereng atau kacang, ini tanda konstipasi. Waktu transitnya bisa lama banget, sekitar 100 jam. Sampai tipe 7, cair tanpa ampas, ini diare. Waktu transitnya cepet banget, sekitar 10 jam. Yang dianggap ideal itu tipe 3, bentuknya kayak sosis tapi ada retakan di permukaan. Atau tipe 4, bentuknya kayak sosis atau ular, halus dan lembut. Ini nunjukin waktu transit makanan di usus kita pas, nggak kelamaan, nggak kecepetan. Bahkan, kecepatan tenggelamnya feses di toilet itu bisa ngasih info loh. Kalau tenggelamnya pelan-pelan, itu artinya ada gas di dalamnya hasil kerja bakteri baik. Ini sebenarnya bagus selama nggak disertai rasa kembung yang berlebihan. Jadi, ya, ngintip feses sesekali itu bisa kasih gambaran kasar tentang apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Luar biasa ya. Ternyata dari awal sampai akhir, usus kita ini benar-benar pusat aktivitas yang super kompleks dan ngaruh kemana-mana. Ngaruh ke pencernaan jelas, penyerapan nutrisi, sistem kekebalan tubuh, bahkan sampai ke suasana hati kita.
dan cara kita berinteraksi sama dunia luar lewat kompromi kayak pas nahan BAB tadi. Semua ini balik lagi ke konsep gut feeling atau perasaan usus itu ya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ini pengingat kuat banget sih betapa terhubungnya semua sistem di tubuh kita. Dan betapa pentingnya kita mendengarkan apa yang usus kita coba sampaikan. Betul sekali. Memahami cara kerja organ vital ini tuh ngasih kita kekuatan. Kekuatan buat bikin pilihan yang lebih cerdas soal makanan, gaya hidup, dan juga tahu kapan kita harus cari bantuan medis. Pengetahuan ini langkah awal banget buat kesehatan yang lebih baik, yang dimulai dari dalam. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat betapa eratnya hubungan antara usus, sistem imun, dan bahkan kesehatan mental kita, mungkin nggak sih di masa depan nanti merawat usus, entah lewat diet, probiotik, atau cara lain, bakal jadi bagian standar dari penanganan masalah kesehatan mental atau pencegahan penyakit kronis lainnya? Kira-kira apa ya implikasinya buat cara kita memandang kesehatan secara menyeluruh nanti? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.